Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran tentang Artificial Intelligence. Nah, pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu atau di video sebelumnya. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas tentang metode blind search, hari ini kita akan mencoba membahas di metode heuristic search. Nah, bedanya apa antara metode blind search dan metode heuristic search? Saya akan ambil contoh yang sama seperti di video sebelumnya. Misalkan Anda masuk ke suatu area perumahan, di mana Anda belum pernah masuk ke area perumahan itu sebelumnya, dan karena waktu sudah mendekati sholat Jumat, gitu ya, akhirnya Anda mencari masjid terdekat. Gitu. Kalau di metode blind search, cara untuk Anda bisa menemukan masjid itu hanya sekedar ya main feeling saja. Ketika ada pertigaan, feelingnya kanan ya kanan. Ketika ada perempatan, feelingnya lurus ya lurus. Seperti itu saja. Seperti orang buta, hanya sekedar meraba-raba. Nah, kalau heuristic search tidak. Heuristic search itu ada informasi tambahan yang bisa Anda dapatkan. Contoh misalkan, paling gampang. Eh, karena Anda bingung gitu ya, Anda bingung ini mau jalan kemana gitu kan, masjidnya sebelah mana. Tapi eh, sayup-sayup Anda bisa mendengar suara orang mengaji misalkan. Biasanya kalau ada suara orang mengaji itu eh, datangnya dari masjid gitu kan. Anda dengarkan, oh sepertinya suara orang mengaji ini asalnya dari sebelah selatan misalkan. Nah, maka ketika Anda menjumpai ada pertigaan, maka Anda akan pilih mana rute yang mengarah ke arah selatan. Kalau ada pertigaan yang satunya mengarah ke selatan, satunya ke arah timur, satunya ke arah utara misalkan, maka Anda akan pilih yang mengarah ke selatan. Seperti itu. Itu adalah konsep dari heuristic search ya. Jadi bukan tiba-tiba Anda kayak dituntun sama seseorang, Anda ditunjukin jalan. Kalau mau ke masjid, maka nanti kalau ada pertigaan belok kanan ya. Kalau ada tikungan belok kiri. Nggak seperti itu. Tapi heuristic search di sini adalah hanya informasi-informasi tambahan yang bisa membantu Anda untuk bisa mencari goal atau tujuan itu dengan lebih cepat. Oke? Nah, metode heuristic search itu seringkali juga disebut sebagai metode best first search. Meskipun pada dasarnya heuristic search tidak hanya best first search, tapi yang sering kali digunakan itu adalah metode ini. Sehingga orang mengidentikan heuristic search dengan best first search. Padahal masih ada banyak metode-metode yang lain, misalkan hill climbing ataupun uh, simulated annealing gitu ya, atau mungkin yang lain. Tapi hari ini kita akan bahas hanya metode best first search saja, karena ini merupakan metode yang paling banyak dipakai. Gitu. Oke, maaf. Oke, metode best first search sendiri, mengapa kok disebut best first search? Karena teknik ini akan memilih node atau state terbaik di langkah berikutnya. Jadi ada semacam kayak pilihan di situ, di mana dia akan milih node atau state yang menurut sistem itu terbaik. Makanya dinamakan best first search. Nah, node terbaik atau state terbaik itu akan dipilih berdasarkan fungsi Fn-nya. Fn itu apa? Fn itu adalah merupakan fungsi heuristik. Nah, metode best first search yang akan kita bahas pada video kali ini ada dua metode. Yang pertama adalah greedy best first search. Yang kedua adalah A star search. Ini bacanya adalah A star gitu ya. A star search. Nah, pada dasarnya kedua metode ini itu sama. Langkahnya sama, caranya sama. Yang membedakan adalah formula atau rumus untuk mendapatkan nilai Fn-nya itu sendiri. Jadi rumus fungsi heuristiknya yang berbeda. Cara kerjanya
persis sama. Oke, kita akan mulai dulu ke metode greedy based research. Greedy itu kan kalau bahasa Indonesianya rakus ya. Orang yang rakus, orang yang tamak itu disebut sebagai greedy. Nah, maksud dari greedy di sini itu apa? Bisa Anda baca di sini. Greedy based research tries to expand the note that that is closest to the goal on the grounds that this is likely to lead to a solution quickly. Thus, it evaluates nodes by using just the heuristic function, that is Fn equal to Hn. Jadi disebut greedy based research karena dia orang yang rakus, orang yang tamak itu kan hanya fokusnya pada goal ya, pada tujuan. Ya pokoknya tujuannya apa, itu yang dia kejar. Dia tidak memperhatikan efek samping atau nanti hasilnya atau dampak negatif atau positifnya seperti apa itu tidak dia perhitungkan. Yang jelas yang dia perhitungkan hanya gimana caranya agar goal saya, keinginan saya tercapai. Hanya itu aja kan. Misalkan orang yang rakus makanan gitu. Ya udah, yang ada di pikiran dia hanya gimana caranya agar saya bisa makan sebanyak-banyaknya. Dia nggak peduli nanti efek sampingnya seperti apa, itu nggak dia pedulikan. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk greedy based research. Greedy based research ketika dia milih node atau milih state yang ada di pikiran sistem adalah gimana caranya agar saya bisa sampai di goal itu secepat mungkin. Dia tidak mempedulikan hal-hal yang lain seperti itu. Nah, rumus atau formula di greedy based research untuk mencari node terbaik itu formulanya hanya ini. Fn sama dengan Hn. Nah, apa itu Hn? Hn adalah nilai heuristik atau biaya perkiraan terbaik dari state N ke goal state. Itu adalah HN. Maksud dari biaya perkiraan terbaik di sini itu apa, Pak? Gini, saya ambil contoh. Ini ada dua buah kota, sebut saja kota A dan kota B. Kota A dan kota B itu dihubungkan dengan suatu jalan, gitu ya, suatu jalur. Yang jalurnya bentuknya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada pertanyaan, berapa sih jarak dari A ke B gitu kan. Nah, karena kita tidak tahu jarak sebenarnya, maka biasanya kita akan melakukan apa? Biaya perkiraan atau jarak perkiraan. Dikira-kira saja. Kira-kira jarak dari kota A ke kota B itu berapa ya? Cara paling simpel untuk mendapatkan jarak perkiraan dari satu titik ke titik yang lain adalah dengan ya kita gambar garis lurus saja. Garis lurus yang menghubungkan antara keduanya. Yang jelas, mau berapapun jarak sebenarnya dari kota A dan kota B, jarak ini tidak mungkin lebih kecil ketimbang garis lurus yang menghubungkan keduanya. Iya kan? Karena kalau ada dua titik, kita ambil garis lurusnya, maka ini pasti adalah jarak minimum. Jarak minimum antara kedua titik tersebut. Nah, jarak minimum inilah yang disebut sebagai nilai heuristik. Misal, nilai A dan B atau jarak garis lurus, kalau kita buat garis lurus antara titik A dan titik B, kita hitung jaraknya, ternyata jaraknya adalah 8 kilo. Nilai sebenarnya, jarak sebenarnya adalah 11 kilo. Nah, jarak sebenarnya itu tidak mungkin lebih kecil ketimbang jarak perkiraan yang kita buat dengan cara ya ini mengambil garis lurus ini tadi. Nah, 8 km inilah yang disebut sebagai nilai heuristik atau biaya perkiraan minimum dari state N ke state goal. Oke, itu adalah nilai heuristik. Kita coba masuk ke contoh kasus. Saya masih menggunakan contoh kasus yang sama ya. Contoh kasus yang sama seperti di blend search kemarin. Jadi di sini ada
sebuah robot gitu ya. Robot ini pengen berjalan atau mencari rute terpendek dari sini ke sini. Rule-nya adalah robot ini hanya bisa bergerak secara vertikal ataupun horizontal. Dia nggak bisa berjalan secara diagonal. Kemudian di sini ada obstacle atau dinding yang menghalangi jalan dari robot itu. Jadi robot ini tidak bisa berjalan menembus dinding. Dan kita asumsikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh robot itu, dia akan berjalan satu kotak. Jadi kalau misalkan dia jalan 5 langkah, berarti jalannya kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya. Itu rule-nya. Nah, kalau kita sebagai manusia, secara sepintas saja kita bisa melihat bahwa jalur yang paling pendek itu adalah jalur yang sebelah bawah gitu kan. Di sini kan ada dua jalur ya. Yang pertama adalah jalur yang sebelah bawah ya, sama jalur yang sebelah atas ya. Ada dua jalur, tapi kalau dilihat secara sepintas saja, kita bisa melihat bahwa jalur yang bawah itu lebih pendek ketimbang jalur yang sebelah atas. Kalau nggak percaya bisa dihitung saja jalur bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya butuh 10 langkah untuk bisa sampai goal. Kalau lewat jalur atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Butuh 12 langkah, selisih 2 langkah. Berarti lebih baik jalur yang sebelah bawah. Pertanyaannya, gimana caranya sistem itu bisa mengetahui jalur yang tercepat? Gitu ya. Nah, sama seperti blind search. Pertama, kita harus mencari dulu start state-nya di mana, titik awalnya di mana. Titik awalnya jelas titik ini. Ya, ini adalah start state-nya. Goal state-nya yang jelas titik ini. Kemudian kita tentukan dulu state space-nya. State space adalah seluruh kemungkinan yang bisa dilewati oleh robot ini dari titik awal start state ke titik tujuan atau goal state. Sudah saya definisikan, ini merupakan state-state yang bisa dilalui oleh robot ini, kemudian saya hubungkan dengan suatu garis. Maka akan tercipta bentuk graph seperti ini. Sama seperti blind search kemarin, supaya kita bisa lebih mudah melihatnya, maka dari bentuk graph kita ubah menjadi bentuk tree. Ya, bagi yang mungkin belum menonton video yang sebelumnya, bisa ditonton dulu video sebelumnya tentang blind search. Ya, itu di situ dijelaskan gimana caranya kita bisa mengubah dari graph menjadi bentuk tree. Oke, misal atau kita sudah mengubah dari bentuk graph ke bentuk tree seperti ini. Oke, langkah berikutnya adalah kita perlu untuk mencari nilai HN atau nilai heuristik dari setiap node yang akan dilewati oleh robot ini. Karena untuk menentukan mana node yang akan dilalui, kalau kita menggunakan greedy best first search, kita harus tahu nilai heuristiknya. Oke, pertama robotnya masih ada di node A. Berikutnya, node A itu punya dua jalur. Satu ke B, satu ke G. Pertanyaannya, berapa nilai heuristik untuk B dan berapa nilai heuristik untuk G? Ya. B itu nilai heuristiknya bisa kita hitung dengan cara seperti ini. Tadi saya jelaskan bahwa untuk mendapatkan nilai heuristik yang paling gampang adalah dengan menarik garis lurus gitu kan. Dari node itu atau node B ke node goal-nya atau node G. Tapi karena kita nggak bisa menarik garis lurus, kita kembalikan ke rule-nya, ke aturannya. Rule-nya atau aturannya adalah robot itu tidak boleh berjalan secara diagonal. Robotnya hanya bisa berjalan secara vertikal atau horizontal. Oke, itu yang kita pilih. Oke, dan di sini
kita tidak memperhatikan obstacle. Kenapa? Karena ini biaya perkiraan saja. Jadi kalau misalkan Anda mencari jarak perkiraan itu kan Anda tidak memperhatikan mau di situ ada rumah-rumah penduduk kayak atau di situ ada truk yang menghalangi gitu kan. Kita asumsikan jalannya lurus saja, lempeng aja, tidak ada obstacle apapun yang menghalangi. Maka jarak dari B ke J itu bisa dihitung dengan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Intinya adalah kita mencari rute tercepat dari B ke J. Apapun rute yang Anda pilih, asalkan Anda bergerak lurus dari B ke J, Anda akan mendapatkan nilai yang sama. Coba kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mau rute manapun, tetap hasilnya adalah 9. Berarti nilai heuristik dari B adalah 9. HB-nya adalah 9. Bagaimana untuk G? G itu di sebelah sini. Ya. Nilai heuristik untuk G berarti 1, 2. Hanya 2 saja. Berarti HB itu 9, HG itu 2. Ya. Anda bisa mencari nilai heuristik untuk seluruh state yang ada di sini. Oke, dengan cara yang sama. Saya sudah buat tabelnya seperti ini, sudah saya buat nilai dari masing-masing state-nya. Oke. Nilai HB-nya 9, HG-nya 2. Karena greedy best first search akan memilih nilai Fn yang paling kecil dan dalam greedy itu Fn sama dengan Hn, maka langsung saja kita bandingkan nilai Hn dari node B dan node G. HB 9, HG 2, maka saya akan langsung menuju ke G. Berikutnya, G itu punya satu node anak, yaitu F. Kita lihat berapa nilai dari HF? 4. Nah, Anda tidak bisa langsung berjalan dari G ke F. Loh, kenapa, Pak? Karena tadi kan kita sudah menghitung nilai B. Maka kita compare, kita bandingkan nilai HB berapa, HF berapa. HB 9, HF 4. Karena lebih kecil HF, maka dari G saya bisa langsung ke F. Mungkin ada yang nanya, loh Pak, gimana kalau misalkan nilai B-nya lebih kecil dibandingkan dengan nilai F? Maka saya tidak akan ke F, tapi saya akan memilih untuk B. Inilah yang disebut sebagai best first search. Jadi ciri best first search adalah dia bisa kembali ke node yang ada di level sebelumnya. Kalau dia melihat bahwa node yang ada di level bawah itu ternyata punya nilai H yang lebih kecil. Sorry, yang lebih besar. Seperti itu. Ya. Kalau ada yang nanya juga, Pak, gimana kalau misalkan nilai HB dan nilai HF itu sama? Misalkan HB-nya itu 9, HF juga 9, Pak. Maka sistem akan memilih node dengan level yang lebih rendah. Gitu. Jadi eh, logikanya gini, kalau misalkan saya sekarang posisinya ada di G, kemudian saya mau ke F, saya lihat berapa sih jarak perkiraan antara F ke J. Ternyata jaraknya kok sama dengan jarak perkiraan dari B ke J. Nah, daripada saya capek-capek ke F, mendingan ya saya lewat B aja gitu kan. Itu logikanya seperti itu. Ya, jadi dia akan memilih node yang ada di level yang ada di atasnya. Oke, kita lanjutkan lagi. F punya dua node anak, H dan E. Maka kita cari nilai dari HH dan HE. HH itu 2, HE 5. Tadi B 9,
H2, E5. Saya pilih yang H karena nilainya paling kecil. Berikutnya H punya dua anak, yaitu I dan J. I itu 3, J itu 0. Tadi B9, I3, J0, E5. Yang paling kecil J. Maka saya akan pilih ke J. Nah, dari sini langsung saya bisa mendapatkan solusinya. Bahwa untuk bisa sampai ke J, rute yang paling pendek adalah A, G, F, H, J. Seperti itu. Oke, itu adalah greedy best first search. Oke, langsung kita lanjutkan ke algoritma atau metode yang kedua, yaitu A-star search. Oke, metode A-star search, cara kerjanya persis sama seperti greedy best first search. Yang membedakan apa, Pak? Yang membedakan adalah di fungsi fn-nya. Kalau greedy, fungsi fn-nya itu hanya hn saja, jadi fn sama dengan hn. Kalau A-star itu ada tambahan gn. Jadi konsepnya gini, A-star itu dia lebih berhati-hati. Jadi selain dia akan memperhitungkan jarak perkiraan antara node n ke node goal, A-star juga akan memperhitungkan berapa sih jarak sebenarnya dari titik awal ke titik N itu sendiri, gitu loh. Jadi gampangannya gini, kalau misalkan Anda ditanya gitu ya, rute mana yang paling cepat sampai ke Batos, misalkan. Oh, bukan Batos, Matos, maaf. Rute mana yang paling cepat sampai ke Matos misalkan. Kemudian teman Anda menyarankan dua rute. Rute yang pertama adalah lewat depannya Unisma, ya. Kemudian di perempatan Sumbersari belok kanan, kemudian di pertigaan Sumbersari belok kanan, kemudian di perempatan ITN belok kiri. Itu rute yang pertama. Jadi kita sebut rute yang pertama adalah rute Unisma gitu aja ya. Rute yang kedua, teman Anda menyarankan rute yang kedua adalah lewat depannya ITN. Jadi lewat belakangnya Tirto itu. Misalkan kita mencari rute terpendek dari kampus 3 UMM ke Matos gitu ya. Rutenya ada dua itu. Di lewat depannya Unisma sama lewat belakangnya Tirto, lewat eh, lewat depan ITN gitu. Kalau kita menggunakan greedy best first search, patokan kita adalah hanya pada goal. Kalau tadi dikatakan rutenya itu ada lewat Unisma sama lewat ITN, yang terbersit di kepalanya orang yang menggunakan konsep greedy adalah dari Unisma ke Matos sama dari ITN ke Matos lebih dekat mana? Oh, ternyata lebih dekat dari ITN ke Matos. Ya udah, berarti saya akan pilih rute lewat depan kampus ITN gitu. Itu konsep orang yang berpikir secara greedy. Jadi dia hanya fokus kepada goal. Tapi kalau fokus orang yang pikirannya itu menggunakan konsep Astar, nggak seperti itu. Selain dia tanya lebih dekat mana Unisma Matos dengan ITN Matos, dia juga akan tanya, lebih dekat mana sih kampus 3 UMM ke Unisma dengan kampus 3 UMM ke ITN? Oh, lebih dekat kampus 3 UMM ke Unisma dibandingkan dengan kampus 3 UMM ke ITN. Ya udah, kalau gitu kita jumlahkan aja jaraknya. Jarak sebenarnya dari kampus 3 UMM ke Unisma ditambah dengan jarak perkiraan dari Unisma ke Matos. Kita bandingkan dengan jarak sebenarnya antara kampus 3 UMM ke ITN ditambah jarak perkiraan dari ITN ke Matos. Itulah konsep greedy base, konsep A-star search gitu ya. Jadi dia selain memperhitungkan HN juga memperhitungkan GN. Kita coba sekarang ke contoh kasus yang
tadi. Ya, kasusnya masih sama. Kita di sini juga masih menggunakan nilai HN yang tadi. Oke, sekarang posisi saya ada di node A. Saya bisa menuju ke node B dan node G. Saya sudah tahu bahwa nilai dari HB adalah 9. Nah, GB-nya berapa? Di sini dikatakan GB-nya 3. Kok bisa 3, Pak? Ingat, GN itu adalah jarak sebenarnya dari node B ke node awal. Berarti kita hitung mundur. 1, 2, 3. Berarti GB-nya adalah 3. Karena fungsi Fn itu sama dengan Gn plus Hn, berarti Gn-nya 3 kita tambah dengan Hn-nya 9. Berarti 3 tambah 9 sama dengan 12. Berarti Fb-nya adalah 12. Sekarang kita hitung berapa nilai dari Fg. Kita hitung dulu nilai dari Gg. Gg itu berarti dari sini ke A. 1, 2, 3, 4. Berarti Gg-nya adalah 4. Berapa Fg-nya? Fg-nya berarti 4 ditambah dengan 2 sama dengan 6. Nah, karena di sini 12, di sini 6, maka saya akan pilih dari A, saya menuju ke G. Berikutnya, G itu punya node F. Kita hitung dulu HF berapa. HF itu 4, GF-nya berapa? GF jarak sebenarnya dari node F ke node A melalui G. Karena F di sini kan rutenya kan FGA gitu ya. Jadi FGA. Berarti GF-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi GF di sini adalah 6. Berarti 6 ditambah 4. 10 berarti. Nah, untuk mendapatkan nilai G ini Anda harus hati-hati. Kenapa? Karena nilai GF di sini dan GF di sini itu nilainya beda. Kenapa? Rute yang ditempuh itu beda. Kalau GF di sini rutenya kan FGA. Berarti dari sini ke sini ke sini gitu kan. Tapi kalau F yang di sini rutenya itu adalah FECBA. Berarti rute yang ini FECBA. Berarti kalau untuk mencari nilai GF yang di sini, nilai GF-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Ya, jadi nilai GF ini dan GF ini itu berbeda. Oke, kita teruskan lagi. Karena di sini FF-nya 10, FB-nya 12, lebih kecil 10, maka dari G saya akan turun ke F. Pakai cara yang sama seperti greedy, kita akan mendapatkan nilai H dan nilai E. FH-nya 10, FE-nya 12. Kita bandingkan 12, 10, 12, lebih kecil 10, maka dari F dia akan langsung turun ke H. Kemudian FI-nya 12, FJ-nya 10. 12, 12, 10, 12. Yang paling kecil 10. Maka langsung saya akan pilih rutenya adalah A, G, F, H, J. Seperti itu. Ya. Baik, sampai di sini. Ya, mungkin ada yang tanya. Maaf sebelum saya akhiri. Mungkin yang tanya, Pak, kalau untuk algoritma A star search, apakah ketika misalkan ada node yang nilainya sama, itu dia akan milih node yang levelnya lebih tinggi, Pak? Betul. Ya, sama seperti greedy. Dia akan pilih yang levelnya lebih tinggi. Jadi misalkan nilai dari FB dan FF itu nilainya sama. Maka yang dipilih yang mana? Ya FB. Itu. Yang levelnya lebih tinggi. Pak, kalau misalkan di level yang sama, ya, itu ternyata nilainya sama. Misalkan FB dan FG itu nilainya sama-sama 12. Maka dari A saya menuju kemana, Pak? Nah, biasanya itu dia akan pilih node yang ada di posisi sebelah kiri. Kenapa? Itu nanti kalau dalam implementasi itu berkaitan sama konsep queue. Ya, kalau Anda sudah pernah
mengikuti mata kuliah eh, struktur data. Di situ dibahas tentang queue, ya, antrian, model struktur data queue antrian, di mana konsepnya adalah FIFO, first in first out. Jadi B dan G itu yang masuk ke antrian lebih dulu adalah B biasanya. Maka B yang akan didahulukan. Itu kalau satu level, ya. Tapi kalau beda level, dia akan pilih level yang lebih tinggi. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.